Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Aksi Jiaming debut JIZ sang tembok kokoh skuad Garuda. Trauma Vietnam berujung kekalahan. Ragnar Oratmangun siap main di berbagai posisi. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam pada laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil di hadapan puluhan ribu supporter, skuad Garuda mampu meraih kemenangan 1-0 lewat kaki Egy Maulana Fikri. Menurunkan dua pemain baru yakni JIZ dan Nathan Noel, skuad Aswan Sintayong mampu tampil solid di babak pertama. Namun masuknya Pratamaran di babak kedua berhasil mengubah jalannya pertandingan. Serangan skuad Garuda yang sempat buntu di babak pertama berhasil cair hingga mampu mencuri gol lewat skema lemparan jarak jauh ke Tama Arhan. Masuknya Egy di babak kedua pun menjawab skema Sintayong yang akhirnya mampu memanfaatkan bola di depan gawang. Kemenangan 1-0 atas Vietnam ini pun cukup menjaga asa timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab kini skuad Garuda bertengger di posisi kedua klasemen sementara grup F. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam menyisakan momen tersendiri. Salah satunya datang dari debut JIZ yang sukses tampil klinis di belakang skuad Garuda. Bek Venezia tersebut mampu beberapa kali menunjukkan aksinya hingga para punggawa Vietnam sulit untuk menembus lini pertahanan timnas merah putih. JIZ tampak mampu menggantikan peran Jordi Amat yang tengah mengalami cedera. Namun, apresiasi juga patut diberikan kepada Hafner dan juga Rizky Ridho yang juga tampil solid pada laga kali ini. Sementara itu hal berbeda dialami oleh Nathan Noel yang tampak membutuhkan adaptasi. Debut Nathan tampak terkendala cuaca panas di tanah air hingga kurangnya chemistry dengan pemain lain. Kendati demikian, skuad Garuda masih memiliki dua amunisi tambahan untuk kembali mempermalukan Vietnam di laga kedua. Sosok Ragnar Oratmangun dan Tom Haye pun bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan di kandang Vietnam mendatang. Berbicara tentang laga kontra Vietnam, tak lepas dari drama yang dipertontonkan publik Nguyen tersebut. Pada laga kali ini, skuad Asuhan Philippe Troussier masih sering menunjukkan drama. Hal itu terbukti ketika bek Vietnam mencoba memprovokasi Egy Maulana Fikri di menit-menit akhir pertandingan. Satu hal yang tak kalah menarik, wasit pada laga kali ini tampak berat sebelah usai para punggawa Garuda gampang menerima kartu kuning. Padahal Vietnam sendiri cukup sering melancarkan pelanggaran keras kepada Marcelino dan kawan-kawan. Di sisi lain, evaluasi juga patut diberikan kepada Sintayong lantaran tampak telat mengganti pemain. Hal itu terlihat di babak kedua ketika Rafael Struijk telah kehabisan tenaga, namun Sintayong baru memasukkan Ramadan Sananta di menit akhir pertandingan. Beruntung skuad Garuda mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Entah sesuai kebutuhan taktik atau tidak, namun harapannya pada leg kedua nanti, Sintayong jauh lebih jeli memaksimalkan potensi pemain. Untuk itu mari terus dukung perjuangan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat mengungkapkan rasa kecewanya setelah dikonfirmasi tidak dapat bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera. Meskipun terpaksa absen, Jordi Amat pun berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan kepada timnya dan mengajak supporter untuk hadir di stadion. Selain Jordi Amat, timnas Indonesia juga akan kehilangan Elkan Bagot yang mengalami cedera, menghadirkan tantangan baru bagi pelatih Sintayong. Peran yang biasanya diemban oleh Jordi Amat kemungkinan akan diisi oleh JIZ, sementara posisi Bagot mungkin akan ditempati oleh Justin Hafner. Kedua pemain tersebut merupakan langganan starter di timnas Indonesia dan kerap menjadi andalan di lini belakang. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner mendapatkan suntikan kekuatan kala menghadapi Vietnam di SUGBK. Sebab ia kedatangan sang ayah.
Bahkan dikutip dari akun Instagram @pemain.ke12, ayah Ivar Jenner jauh-jauh terbang dari Belanda ke Indonesia langsung sejak menyaksikan anaknya berlatih. Ayah Ivar Jenner tampak hadir langsung di Stadion Madia. Diketahui kedua orang tua Ivar Jenner merupakan asli Belanda, sementara keturunan Indonesia didapat dari neneknya yang berasal dari Jember. Ivar Jenner memilih membela timnas Indonesia tak lepas dari janji bersama sahabatnya yakni Justin Hubner serta Noah Geyser yang telah meninggal dunia. Publik Malaysia heran timnas Indonesia bisa dapatkan pemain berkelas seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Hal itu mengingat keduanya adalah pemain grade A yang bukan perkara mudah untuk bisa menaturalisasinya. Dikutip dari media Malaysia, Makan Bola bahkan masyarakat Malaysia menyoroti kiprah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun selama di Eropa. Herannya masyarakat Malaysia tentu hal yang wajar, mengingat untuk membujuk seorang pemain bertalenta agar bersedia membela tanah leluhurnya yang berada di peringkat bawah bukanlah perkara yang mudah. Namun berkat kerja keras PSSI dan seluruh stakeholder yang ada, maka pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa satu persatu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Malaysia memang menempuh cara yang sama seperti halnya Indonesia, yakni menaturalisasi para pemain. Sayangnya hasil yang didapat oleh Harimau Malaya itu justru berbanding terbalik dengan Indonesia. Buktinya di ajang Piala Asia 2023 kemarin, mereka tidak mampu berbuat banyak. Anak asuh Kim Pan-gon harus terbenam di dasar klasemen dan angkat koper terlebih dahulu. Masyarakat Indonesia ramai-ramai menyindir media Vietnam South The Town. Ia mengunggah video konferensi pers Sandy Walsh dan Sintayong di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Sebelumnya, masyarakat Indonesia kerap dibuat gerah sejumlah pemberitaan yang dibuat oleh media-media Vietnam, di mana pemberitaan yang mereka keluarkan sering menyudutkan Timnas Indonesia. Ambil contoh pemberitaan yang baru-baru ini dikeluarkan VN Express terkait Duan Van Hau yang provokatif. Karena itulah, mumpung banyak jurnalis Vietnam yang berada di tanah air, serangkaian guyonan dilontarkan oleh netizen tanah air. Mereka pun kompak melemparkan candaan kepada sejumlah unggahan informasi yang dikeluarkan oleh media-media Vietnam. Dikutip dari kolom komentar akun TikTok media Vietnam South The Town, banyak warganet tanah air yang menyebut Vietnam menggunakan kamera tahun 90-an. Usai menjalani sumpah, pemain keturunan Cyrus Margono mengungkapkan alasannya kembali menjadi warga negara Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan karena ingin bermain untuk timnas Indonesia. Apa yang dijalani oleh Cyrus bukanlah merupakan proses naturalisasi, melainkan pemain berusia 22 tahun itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI saja. Dalam hal ini, staf ahli Kemenpora RI bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa Cyrus Margono sebenarnya telah memiliki KTP Indonesia. Tetapi ketika ingin membuat paspor, pengajuannya ditolak. Hal itu terjadi karena status WNI-nya tersuspend. Oleh karena itulah, Cyrus Margono sangat bahagia ketika dirinya bisa kembali mengambil status WNI-nya. Pasalnya, proses yang dilewatinya untuk mencapai tahap ini sangatlah sulit. Kiper bertalenta tersebut bahkan bertekad memikat hati Sintayong untuk mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Kiper Timnas Indonesia Adi Satrio mengaku tidak masalah jika ada kiper naturalisasi di skuad Garuda. Adi Satrio menilai kehadiran kiper keturunan seperti Cyrus Margono akan memberikan warna baru. Dia pun akan berusaha meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah bersaing untuk tetap berada di skuad Garuda. Kiper PSIS Semarang itu mengatakan keinginannya bukan hanya bertahan di Timnas Indonesia, akan tetapi dia juga ingin menjadi kiper utama tim asuhan Sintayong kelak. Adi Satrio pun menjelaskan yang terpenting saat ini akan terus berlatih dan meningkatkan kualitas. Hal itu agar punya kesempatan menjadi kiper utama di Timnas Indonesia. Terlepas dari hasil laga di pertandingan pertama, Timnas Indonesia bakal mendapatkan senjata baru untuk menghadapi Vietnam pada 26 Maret mendatang. Pasalnya, Ragnar Oratmangun hampir dapat dipastikan debut bersama skuad Garuda. Ragnar Oratmangun pun bisa bermain di posisi gelandang serang, striker, dan juga winger kiri. Hal tersebut pun membuat Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan gol di setiap laganya. Sementara itu, Ragnar Oratmangun mengaku tak peduli bermain di posisi manapun, karena yang membutuhkannya adalah pelatih. Namun, ia berharap bisa membantu tim mendapatkan hasil bagus saat diberikan kesempatan bermain. Pemain berusia 26 tahun ini pun mengaku suka bermain di posisi nomor 10. Kendati demikian, Ragnar Oratmangun pun tak mempermasalahkan ditempatkan di posisi mana karena yang terpenting bisa bermain bagus. Dalam hal ini, ia menilai pelatih Timnas Indonesia Sintayong tahu posisi apa yang terbaik bagi dirinya.
Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.